Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik sahabat mulia sekalian, pada episode kelima ini kami akan berkisah tentang seorang sahabat yang merupakan sahabat yang sangat soleh dalam pandangan Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar atau biasa disebut dengan Ibnu Umar adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat setia kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Umar merupakan anak dari Khalifah Islam yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Beliau merupakan salah seorang periwayat hadis Nabi yang terbanyak, sehingga mencapai kurang lebih 2.630 hadis, dan dianggap sebagai golongan Sunni yang pertama dan menjadi perintis dalam bidang kajian tradisi dan hadis bersama sahabatnya, yakni Abdullah bin Abbas. Nama lengkap Abdullah bin Umar adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Nufail Al-Quraisy Al-Adi. Beliau berasal daripada keturunan Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau juga dipanggil sebagai Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan di kota Mekah sekitar tahun ke-11 sebelum hijrah bersamaan dengan 613 Masehi. Namun, terdapat pendapat lain mengatakan beliau lahir pada tahun 612 sampai 614 Masehi. Beliau telah menerima agama Islam ketika umurnya belum berinjak ke usia 10 tahun bersama bapaknya Umar bin Khattab. Beliau juga ikut bersama umat Islam yang melakukan hijrah dari kota Mekah ke Yastrib atau Madinah bersama bapaknya dan Hafsah yang merupakan saudara perempuannya. Beliau adalah seorang yang sangat dihormati oleh para sahabat Nabi yang lain karena sifat ketakwaannya yang tinggi, kesederhanaan, serta sifat pemurahnya. Beliau juga merupakan seorang yang berjaya dan sangat dipercayai dalam bidang perdagangan sepanjang hidupnya. Beliau banyak belajar secara langsung atau tidak langsung melalui segala perbuatan dan tingkah laku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memperhatikan dan mempraktekkan apa yang dilihatnya daripada perbuatan Rasulullah sendiri. Contohnya adalah jika beliau melihat Rasulullah melaksanakan sholat di tempat yang tertentu, beliau juga akan sholat di tempat tersebut. Jika beliau melihat Rasulullah berdoa ketika berdiri atau duduk, beliau juga akan melakukan perkara yang sama. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha melihat dan sadar akan kesetiaan beliau terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memujinya dengan berkata, tidak ada seorang pun yang mengikuti jejak Rasulullah di tempat-tempat perhentian baginda seperti yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Ketika Ibnu Umar masih remaja, yaitu ketika umurnya masih 13 tahun, beliau telah menyaksikan kesungguhan umat Islam di Madinah mempertahankan agama dan negeri itu daripada musuh-musuh Islam, terutamanya daripada golongan penyembah berhala dari kota Mekah. Ketika terjadinya perang Badar di antara umat Islam dan kaum Quraisy Mekah, Ibnu Umar ingin menyertai barisan ketentaraan umat Islam karena ia merasakan adanya sebuah tanggung jawab sebagai seorang muslim untuk mempertahankan Islam daripada musuh. Namun, Nabi Muhammad SAW tidak mengizinkan beliau untuk ikut perang karena usianya yang masih sangat belia. Beliau merasa amat sedih dan kecewa sehingga ia pun memberitahu bapaknya untuk membujuk Rasulullah SAW. Namun bapaknya mengatakan perkara yang sama sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah kepadanya. Selepas kemenangan umat Islam pada perang Badar, musuh-musuh Islam masih meneruskan usaha untuk menjatuhkan Islam yang berada di Madinah. Ketika Muslim mempersiapkan ketentaraan untuk perang Uhud, ketika itu Abdullah bin Umar juga mempersiapkan dirinya dengan persiapan pedang dan perisai. Ketika Rasulullah memeriksa barisan ketentaraan, Abdullah berdiri dengan penuh keyakinan untuk menunjukkan beliau adalah seseorang yang bersedia untuk berperang. Tetapi Rasulullah sekali lagi tidak mengizinkan beliau untuk menyertai perang
karena usianya yang masih sangat muda. Di antara para sahabat Rasulullah yang lain, Ibnu Umar adalah seorang yang sangat terkenal dengan kebijaksanaan dan seorang yang suka belajar. Beliau adalah gambaran seorang muslim sejati karena beliau mengikuti segala ajaran Rasulullah tanpa mengubah apa-apa perkara yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar ternyata adalah sahabat Nabi yang pernah bermimpi masuk neraka saat masih remaja. Pada suatu malam, Abdullah bin Umar yang masih remaja pergi ke Masjid Nabawi dan membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran cukup lama, Abdullah merasa kelelahan sehingga ia merebahkan diri untuk tidur. Namun sebelum tidur, ia mensucikan diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Setelah beberapa saat setelah terlelap, Abdullah bermimpi bertemu dengan dua malaikat. Kemudian tanpa berkata apapun, malaikat tersebut memegang kedua tangannya dan membawanya ke neraka. Dalam mimpinya, ia melihat neraka bagaikan sumur yang menyalakan api secara berkobar-kobar dan luar biasa panasnya. Di neraka tersebut, ia melihat orang-orang yang dikenalnya terpanggang dan menanggung siksa yang amat pedih. Menyaksikan keadaan neraka yang menakutkan dan mengerikan, Abdullah pun melantunkan doa A'udzubillahi minan nar, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Kemudian ia bertemu malaikat yang lain dan berkata, kau belum terjaga dari api neraka. Pagi harinya, Abdullah bin Umar menangis mengingat mimpinya semalam. Kemudian ia pun pergi ke rumah Hafsah binti Umar yang merupakan istri Rasulullah dan menceritakan mimpinya. Setelah itu, Hafsah sang kakak menemui Nabi untuk menceritakan mimpi saudara kandungnya. Lalu Rasulullah bersabda, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar jika ia mau memperbanyak sholat malam. Sejak daripada itu, beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail dan senantiasa meminta ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus istiqomah membaca Al-Quran. Sebagaimana bapaknya, setiap kali beliau mendengar ayat-ayat peringatan daripada Al-Quran, matanya akan berlinang dengan air mata. Suatu hari, Ibnu Umar duduk bersama di antara rekan-rekannya, lalu membacakan ayat daripada surat Al-Mutaffifin ayat 1-6, di mana ayat tersebut berbunyi yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Rabb semesta alam. Abdullah bin Umar mengulangi ayat 6 daripada surat ini berulang-ulang kali sambil menangis sehingga beliau pun pingsan. Ketakwaan yang ada pada diri Abdullah bin Umar sangat tinggi, namun memiliki sifat merendah diri sehingga beliau merasakan beliau bukanlah seorang yang perlu ditunjuk untuk sebuah fatwa. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau banyak mengambil keputusan untuk berlaku netral terhadap perkara-perkara yang tidak ada panduan langsung daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena bimbang akan mempengaruhi banyak umat Islam dan lari daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Dalam suatu riwayat bahwa sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan, sekelompok umat Islam memaksa Abdullah bin Umar agar melanjutkan Utsman radhiyallahu an untuk menjadi seorang khalifah pemimpin umat Islam. Mereka berteriak di depan rumah Ibnu Umar dan berkata, Anda adalah seorang pemimpin, keluarlah agar kami minta orang-orang berbaiat kepada Anda. Tapi Ibnu Umar menyahut, demi Allah, seandainya bisa, janganlah ada darah walaupun setetes tertumpah disebabkan karena diriku. Orang di luar pun mengancam, Anda harus keluar, atau kalau tidak kami bunuh di tempat tidurmu. Ibnu Umar pun tidak bergeming sedikit pun, hingga akhirnya sekelompok orang tersebut bubar. Abdullah bin Umar terkenal dengan kecintaannya akan kedamaian dan persatuan umat.
dan membuatnya menjauhi perpecahan politik kala itu. Ia menolak dicalonkan sebagai khalifah pemimpin umat Islam waktu itu lantaran takut akan terjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin wal muslimat. Alasan lain Abdullah bin Umar tersebut adalah Ibnu Umar menginginkan jabatan kekhalifahan terjadi secara damai, seperti terjadi pada saat terpilihnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Meskipun pada masa Ali bin Abi Thalib inilah terjadi pertumpahan darah yang diakibatkan perebutan kekuasaan. Namun bagaimanapun juga Ali bin Abi Thalib terpilih secara damai. Sebuah riwayat menceritakan bahwa Abdullah bin Umar pernah mengatakan, "Tiada sesuatu pun yang aku sesali karena tidak aku peroleh, kecuali satu hal. Aku amat menyesal tidak mendampingi Ali memerangi golongan pendurhaka." Hal ini karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak mampu menghentikan peperangan, sehingga ia menjauhi semuanya. Bahkan ada seseorang menggugatnya mengapa ia tidak membela Ali dan pengikutnya jika merasa Ali di pihak yang benar. Abdullah pun menjawab, "Karena Allah telah mengharamkan atas diriku menumpahkan darah kaum muslimin." Begitu perhatiannya Abdullah bin Umar kepada kaum muslimin, maka sangat tepat sekali Rasulullah menganggap bahwa Abdullah bin Umar ini manusia yang baik, yang soleh. Sehingga patutlah jika kita mengambil teladan dari beliau. Pada tahun sekitar 51 Hijriah, Muawiyah pertama melaksanakan ibadah haji dan mengambil baiat atas sumpah setia penduduk Mekah untuk putranya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Kemudian Muawiyah memanggil Abdullah bin Umar. Setelah Abdullah bin Umar datang menemui Muawiyah, lalu Muawiyah mengatakan, "Wahai Abdullah bin Umar, Anda pernah mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak suka tidur satu malam pun yang di dalamnya tidak ada seorang pemimpin. Saya ingatkan kepada Anda, jangan sampai Anda memecah belah kesatuan umat muslimin atau Anda berusaha merusak hubungan mereka." Mendengar itu, Abdullah bin Umar membaca hamdalah lantas berkata, "Sesungguhnya sebelum engkau sudah ada beberapa khalifah yang mempunyai beberapa anak, yang anakmu tidak lebih baik daripada anak-anak mereka. Namun mereka tidak memutuskan memberikan jabatan khalifah pada anak-anaknya, sebagaimana engkau melakukan hal tersebut pada anakmu. Mereka memberikan kebebasan pada kaum muslimin untuk menentukan pilihan dalam mengangkat khalifah, sedangkan engkau memperingatkan aku agar tidak memecah belah kaum muslimin. Saya tidak akan pernah melakukan itu. Sesungguhnya saya adalah salah satu dari sekian banyak kaum muslimin. Jika mereka sepakat dalam satu perkara, maka saya akan bersama mereka. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu." Setelah Abdullah bin Umar berkata demikian, maka Abdullah bin Umar pergi meninggalkan Muawiyah. Abdullah bin Umar pernah dicalonkan sebagai khalifah, namun beliau mengajukan syarat, yakni asal ia dipilih seluruh kaum muslimin tanpa paksaan. Jika baiat dipaksakan di bawah ancaman pedang, maka ia akan menolak. Sebenarnya, Ibnu Umar sudah memahami kondisi saat itu. Sudah pasti, syarat yang dia ajukan tak akan terpenuhi karena kaum muslimin sudah terpecah menjadi beberapa kelompok. Penolakan Abdullah bin Umar yang demikian halus ternyata ada yang menanggapi dengan kesal. Sekelompok orang yang menginginkan Ibnu Umar menjadi khalifah itu pun lantas mengatakan pada Ibnu Umar, "Tak seorang pun lebih buruk perlakuannya terhadap umat manusia kecuali kamu." Abdullah bin Umar pun menjawab, "Kenapa? Demi Allah, aku tidak pernah menumpahkan darah mereka, tidak pula berpisah dengan jamaah mereka, apalagi memecah-mecah persatuan mereka." Mereka pun menjawab, "Seandainya kamu mau menjadi khalifah, tak seorang pun akan menentang." Lagi-lagi Abdullah bin Umar menjawab dengan halus, "Saya tak suka seorang mengatakan setuju, sedang yang lainnya tidak." Saat usianya 70 tahun, Marwan, seorang gubernur Madinah, menemuinya dan memintanya untuk menjadi khalifah. Ketika itu khalifah ada di tangan Muawiyah kedua, cucu dari Muawiyah pertama. Nama lengkapnya Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Marwan mengatakan pada Ibnu Umar, "Ulurkan tangan Anda agar kami berbaiat. Anda adalah pemimpin Islam dan putra dari pemimpin." Lagi-lagi Abdullah bin Umar menjawab lantas,
apa yang kita lakukan terhadap orang-orang yang tidak mau?" Maka Marwan menjawab, "Kita gempur mereka sampai mau berbaiat." Abdullah bin Umar pun secara tegas mengatakan, "Demi Allah, aku tak sudi dalam umurku yang 70 tahun ini ada seorang manusia yang terbunuh disebabkan oleh diriku." Mendengar jawaban ini, Marwan pun berlalu dan melontarkan syair, "Api fitnah berkobar sepeninggal Abu Layla, dan kerajaan akan berada di tangan yang kuat lagi perkasa." Abu Layla yang dimaksudkan ialah Muawiyah bin Yazid. Abdullah bin Umar wafat pada usia 80 tahun bersamaan dengan tahun 73 Hijrah di kota Mekah pada zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Pendapat lain mengatakan beliau meninggal pada tahun 74 Hijrah bersamaan dengan 692 Masehi. Puncak kematian Abdullah bin Umar adalah karena diracun oleh seorang yang zalim yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, yang mana Al-Hajjaj tidak menyukai beliau karena menentang cara pemerintahannya. Ada banyak sekali tauladan yang dapat kita ambil hikmahnya dari kisah Abdullah bin Umar yang patut kita teladani, dan contoh juga yang dapat kita sajikan untuk sahabat semuanya. Semoga kita semua mendapatkan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu lagi sahabat sekalian di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.